Sekarang nomor 7-nya ini. Oke, udah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi atau siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan juga kemauan ya untuk mengaji bersama. Semoga majelis kita pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapat pertolongan Allah untuk terus istiqomah mengikuti ajaran beliau sehingga kelak kita mendapatkan syafaat uzma di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum mulai mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada guru-guru kita, orang tua kita, wabil khusus mu'alif hadal kitab, Syekh Ali Jum'ah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wal walidayya. Amin. Ya, kita lanjutkan ngaji kita pada hari ini. Kita sampai di contoh ke-7 ya dari ala qatul insan bil kaun kalau saya tidak salah babnya. Bagaimana relasi yang seharusnya terbangun antara manusia dengan seluruh ciptaan Allah yang lain. Sebagaimana kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa banyak cerita-cerita atau ibroh yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah ini berdasarkan pada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang di satu sisi memang itu merupakan keistimewaan Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah mukjizat, tapi di sisi lain em Syekh Ali Jum'ah ingin menunjukkan pada kita bahwa kita sebagai manusia bisa meniru, mengambil cerita baik atau contoh baik, kuduah hasanah dari kisah-kisah yang dikutip pada bab ini. Yang sebelumnya misalnya tentang pelepah kurma, kemudian Gunung Uhud ya. Jadi ketika kita mengalami satu kejadian, misalnya itu sangat wajar kalau kita kejadian yang tidak menyenangkan ya, itu sangat manusiawi kalau kemudian ada rasa trauma misalnya. Tapi jangan sampai itu kemudian memunculkan rasa benci, rasa yang tidak baik ya terhadap tempat tersebut karena Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyontohkan kepada kita beliau tetap berkunjung ke Jabal Uhud walaupun Jabal Uhud itu punya kenangan buruk ketika perang Uhud ya. Paman beliau Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu syahid di saat itu dan juga banyak sekali syuhada Uhud dan bahkan Kanjeng Rasul SAW beliau terluka sangat parah. Salah satu kejadian perang yang membuat beliau terluka sangat parah itu adalah di perang Uhud. Tapi beliau tetap mengajarkan kepada para sahabatnya, hadal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini mencintai kita dan kita harus mencintainya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bagaimana relasi yang sangat harmonis yang terbangun antara beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ciptaan Allah yang lain, sehingga terbangun komunikasi yang eh, apa namanya yang baik gitu ya antara beliau dan makhluk Allah yang lain. As-sabi yang ketujuh, wadzira'u al-masliyatu. Wadziro ini apa namanya lengan ya. Tapi yang dimaksud ini adalah paha ya, kaki, bagian kaki. Kalau binatang itu kan punya 4 kaki, kalau manusia kan punya kaki dan tangan. Kalau binatang itu kan empat-empatnya kaki.
empat-empatnya kaki otomatis tidak mungkin disebut salah sebagian depannya sebagai tangan misalnya. Tidak. Keempatnya adalah kaki. Nah, nah, pada suatu ketika itu ada apa namanya jamuan makan ya. Ada makanan yang terhidang itu adalah paha paha kambing gitu al-masuliyah yang dibakar. Masuliyah itu artinya masywiyah. Tahaddatsat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tuhadziruhu anis summil ladzi dassatul yahudiyatu fiha. Fa inna yahudiyatan min ahli Khaybar sammat syatan masliyatan summa ahdatha li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada suatu ketika bukan pada saat hidangan ya. Ini jadi ada seorang Yahudi yang dia menghadiahkan satu kambing, memasak kambing begitu, kambing dipanggang ya mungkin kambing guling kalau sekarang. Kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tahad dasat berbincang siapa Azira al-Masuliyah li Rasulillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuhadziruhu dan mengingatkan atau kasih warning ya, memberi peringatan minasumi dari sumun itu astagfirullahaladzim apa racun alladzi dasatu yang sudah dimasukkan racun yang sudah dimasukkan kepada sum al yahudiyatu seorang perempuan Yahudia fiha di dalam dhiro al masliyah. Jadi ada seorang perempuan Yahudi, dia memasak kambing, kemudian dia memberi racun di kambing tersebut. Fa inna yahudiyatan fa inna sesungguhnya yahudiyatan ada seorang Yahudi min ahli Khaybar dari suku Khaybar samat syatan dia memberi racun syatan kepada seekor kambing masliyatan yang dipanggang summa kemudian ahdatha dihadiahkan ahdat memberikan siapa Yahudiah kepada syatan li Rasulillah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang perempuan Yahudi yang masak kambing dipanggang kemudian dikasih racun dan dihadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akhadha Rasulullah kemudian mengambil Rasulullah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam az-ziro'a kepada kaki kambing ya bagian kaki kambing itu fa'akala minha wa akala rohtun min ashabihi ma'ahu. Fa'akala maka makan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minha dari ziro tadi dari bagian pokoknya dari kambing ya dari makanan tadi yang sudah tersedia. Wa akala dan makan rohtun sekelompok segerombol ya beberapa orang gitu min ashabihi dari sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma'ahu bersama Rasulullah. Tsumma qala lahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tsumma qala kemudian berkata lahum kepada para sahabat tadi Rasulullah siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam irfa'u aidiakum angkat tangan kalian artinya jangan dimakan jangan dilanjutkan makan gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah beliau sudah mendengar apa namanya ucapan dari bagian kaki tadi. Jadi bagian kaki yang sudah terhidang itu ngomong kepada Rasulullah jangan dimakan. Aku ini ada racunnya gitu. Wa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal yahudiyati fada'aha faqala laha asmamti hadhihi syah qalatil yahudiyatu man akhbaraka qala akhbaratni hadhihi fi yadi lidhira qala na'am qala fama aradti ila dhalika qalat qultu in kana nabiyyan falan yadurruhu wa illam yakun istarahna minhu fa'afa anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah tadi memerintahkan para sahabatnya untuk berhenti makan. Angkat tangan kalian artinya jangan diteruskan makan. Wa arsala Rasulullah kemudian apa namanya Rasulullah mengirim seseorang gitu ya. Rasulullah siapa Rasulullah ilal Yahudiyati
kepada orang Yahudi tersebut. Jadi Rasulullah kemudian mengirim seseorang untuk memanggil orang Yahudi tersebut. Fada'aha, kemudian memanggil uh, da'a, kemudian memanggil siapa Rasulullah kepada orang Yahudi tersebut. Faqala, kemudian beliau berkata, laha kepada Yahudia, asmamti hadhihi syah, kamu udah meracuni apa namanya kambing ini ya gitu. Qalatil Yahudiyatu, kemudian orang Yahudi tadi, perempuan Yahudi tadi berkata, man akhbaroka, man, ialah siapa akhbaroka yang memberitahu kamu, siapa yang ngasih tahu kamu gitu. Qala, berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhbarot nih hadihi fiyadi, akhbarot telah memberitahu nih kepadaku, hadihi apa ini, fiyadi yang ada di tanganku. Beliau sambil memegang diroknya tadi, bagian pak kambing, paha kambing itu diangkat. Beliau mengatakan ini yang ngasih tahu aku ini, gitu kan. Qalat na'am, iya memang. Qala, fama arati ila dalika. Qala, berkata siapa Rasulullah, fama arati, apa yang engkau maui ila dalika sampai melakukan itu. Qalat, berkata perempuan Yahudia tadi, kultu, eh ingkana, kultu, aku berpikir, kata perempuan tadi, ingkana nabiyan, ingkana, jika ada Muhammad itu nabiyan, ialah nabi, falan yadurrohu, falan maka tidak akan yadurroh, membahayakan kambing ini hu kepada kanjeng nabi. Artinya dia berpikir di hatinya, kalau dia beneran nabi nggak mungkin dia sampai makan ini gitu, nggak mungkin kemudian kambing ini berbahaya bagi dia. Itu bukti bahwa Muhammad ini adalah seorang nabi. Wa illam yakun, dan kalaupun tidak, kalau dia Muhammad itu adalah bukan nabi, istarohna minhu, maka kami bebas dari dia, dari Muhammad. Nah, ini kan ada keraguan pada saat itu ya, dari orang-orang kufar ya, orang-orang kafir, termasuk ini dari Yahudi ya Khaybar. Mereka masih ragu dengan risalah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mencari banyak cara, melakukan banyak hal untuk kemudian bisa menyelamatkan diri mereka dari agama baru ini, gitu kan. Nah, salah satunya kemudian perempuan ini mencoba untuk meracuni Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan nanti ketahuan nih jawabannya, beliau ini Muhammad ini benar nabi apa bukan gitu. Nah, di sini kita melihat ya bahwa eh, Kanjeng Nabi itu bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Ada batu kemarin ya, kemudian Gunung Uhud, kemudian pelepah kurma. Nah, di sini juga dengan binatang. Beliau bisa memahami bahasa bahasa seluruh ciptaan Allah, apapun bentuknya. Kalau pada kisah-kisah sebelumnya, misalnya pada kisah pelepah kurma, itu para sahabat sampai bisa mendengar tangisan pelepah kurma. Kemudian mereka bertanya, ini suara apa, wahai Rasul, kan begitu. Kalau ini yang mendengar hanya Rasulullah. Jadi yang mendengar hanya Rasulullah, dikasih tahu oleh paha tadi, bagian paha dari kambing tadi. Kemudian Rasulullah kemudian menghentikan makan dan meminta para sahabatnya untuk berhenti makan. Ya, wasamin. Wa qad kana turabu silahan naji'an istajaba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Badrin wa ghazwati Hunain fa'asya ayunal musyrikin. Wa qad kana, dan telah ada aturabu, debu, silahan adalah sebagai senjata, najian yang ampuh ya, istajaba yang membantu proses, istajaba itu mengijabah, maksudnya yang membantu memenuhi ekspektasi, gitu, membantu kondisi Rasulullah SAW pada saat itu, fi ghazwati Badrin, pada saat perang Badar, wa ghazwati Hunain, dan perang Hunain, fasya ayunal musyrikin, sampai menutupi mata-matanya para musyrikin. Fa'ani bin Abbas, ya. Hmm. Fa'ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
innal mala'a min Quraisyin ijtama'u fil hijri fata'aqadu billati wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra wa Naila wa Isaf. Lau qad ra'ayna Muhammadan laqad kumna ilaihi qiyama rajulin wahidin falam nufariqhu hatta naqtulahu. Fa'aqbalat ibnatuhu Fatimatu tabki hatta dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat haula ilmala'u min Quraisy qata qadu alaika law qad ra'auka laqad qamu ilaika faqataluka falaisa minhum rajulun illa qad arafa nasibahu min damika faqala ya bunayya arini wadu'an fatawaddo'a summa dakhala alaihim al-masjidah falamma ra'auhu qalu ha huwadha wa khafadu absarahum wa saqatat arqanuhum fi sudurihim wa akiru fi majalisihim falam yarfa'u ilaihi basaran walam yakun ilaihi minhum rajulun walam yakum ya. Fa'aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qama ala ru'usihim fa akhadha qabdatan minat turabi faqala syahatil wujuh thumma hasobahum biha fama asoba rajulan minhum min dalikal hasya hasatun illa kutila yauma badrin kafiran. Jadi ini cerita tentang orang-orang kafir pada saat itu ya yang berusaha untuk menghalangi dakwah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, innal mala'a sesungguhnya jamaatun ya, ada beberapa orang gitu min Quraisy dari kelompok Quraisy ijtama'u fil hijri mereka berkumpul di Hijr Ismail di sekitar Ka'bah itu. Fata'aqadu mereka kemudian berakad ya. Ta'aqadu itu saling berakad, saling bersepakat, saling berjanji begitu. Billati wal Uzza dengan atas nama berhala Lata wal Uzza wal Manata tsalitsatul ukhra dan berhala-berhala yang lain ya. Yang paling terkenal itu kan Lata, Uzza, Naila, Isaf, ini nama-nama berhala ya. Lau qad ra'aina, apa perjanjian di antara mereka? Lau qad ra'aina Muhammadan, lau andaikan qad ra'aina telah melihat siapa kami Muhammadan kepada Muhammadan, laqad kumna ilaihi, laqad kumna maka akan berdiri ya. Pasti kami akan berdiri ilaihi kepada Muhammad qiyama rajulin wahid seperti berdirinya satu orang. Artinya bersepakat. Siapapun yang melihat di antara kita harus melakukan apa yang kita sepakati hari ini gitu ya. Jadi misalnya sih ada 10 orang, orang pertama yang melihat misalnya dia harus melakukan apa yang dilakukan ya apa yang sudah disepakati. Atau salah satu di antara mereka. Jadi siapapun yang sudah bersepakat ikut berjanji pada hari itu harus melakukan apa yang sudah diucapkan, yang sudah ikrarkan gitu ya. Falam nufarikhu maka kami maka tidak nufarikhu melepaskan siapa kami hu kepada Muhammadan hatta naqtulahu sampai kami bunuh dia. Nah, kesepakatannya berarti apa? Bahwa suatu saat kalau kami sampai melihat Muhammad maka kami tidak akan melepaskan dia sampai kami membunuhnya. Fa'aqbalat ibnatuhu Fatimatu tabki. Tiba-tiba akbalat datang ibnatuhu siapa putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fatimah rupane ya badalnya ini Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu tabki hale dalam keadaan menangis ya. Tiba-tiba datang Sayyidah Fatimah datang kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis. Hatta sebentar ya. Hatta dakhalat ala Rasulillah, hatta dakhalat sampai masuk, datang ke rumah gitu ya, sampai masuk beliau Sayyidah Fatimah ala Rasulillah kepada bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat dan berkata, siapa Sayyidah Fatimah? Haula ilmala'u min Quraisy. Orang-orang tadi menyebutkan ada segerombolan orang itu min Quraisy dari kafir Quraisy. Kota Akodu, sungguh mereka telah berjanji alaika atasmu.
berjanji buruk untuk mencelakakanmu. Ala itu bermakna mencelakai ya. Lau kotro auka, isi janjinya apa? Perjanjian mereka. Lau kotro auka, lau. Andaikan kodro auka, melihat siapa mereka ka kepadamu. Lakod komu ilaika, maka lakod sungguh mereka akan komu ilaika berdiri menghadangmu gitu ya. Fakotaluka dan membunuhmu. Falaisa minhum, falaisa maka tidak ada minhum dari mereka rojulun siapa laki-laki illa qad arafa nasibahu illa kecuali qad arafa dia telah tahu nasibahu apa yang harus dia lakukan min damika atas darahmu. Jadi artinya tadi seperti yang saya jelaskan, mereka semua bersepakat siapapun di antara kita yang suatu ketika melihat Muhammad harus melakukan ini, harus membunuhnya, jangan dilepaskan gitu. Jadi mereka sudah tahu bagian mereka atau tugas mereka atas darah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola maka berkata siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bunayya wahai putriku, hari ini waduan, hari ini maksudnya ambilkan ya, ambilkan waduan air wudhu. Wadu itu air, alat ismul alat ya, air wudhu. Kalau wudhu kan nama perbuatannya, tapi wudhu ini airnya. Fatawad doa maka berwudhu siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa dakhala alaihim al-masjidah. Summa dakhala kemudian masuk siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alaihim kepada mereka. Artinya Rasulullah mendatangi mereka al-masjidah di masjid di Haram al-Makki ya di Mekah. Kan mereka tadi berikrarnya tuh di Hijr Ismail. Falamma ro'au maka ketika melihat siapa gerombolan laki-laki tadi kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam qalu mereka berkata huwadha ini dia udah datang gitu yang kita tunggu-tunggu. Wa khafadu absarhum tiba-tiba mereka itu apa yang terjadi? Khafadu absarhum khafadu itu mereka menundukkan khofadu menundukkan siapa mereka abasorohum mata mereka pandangan mereka kemudian padahal mereka kan sudah siap-siap gitu ya tiba-tiba ketika melihat beneran melihat Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam udah datang itu tiba-tiba mereka menundukkan matanya wasakotot konuhum wasakotot dan jatuh kon itu dagunya artinya menunduk tidak hanya nunduk tapi kemudian sampai dagunya itu ke dada berarti kan wis dingkluk gitu ya kalau kata orang Jawa itu nunduk banget gitu fi sudurihim di dada mereka sampai dagunya itu nyampe ke dada mereka wakiru dan kemudian mereka akhiru itu mereka kaget jadi mereka seperti kalau terkesima mungkin sesuatu yang baik ya. Tapi kalau orang kaget sampai nunduk ketakutan itu namanya akiru. Kemudian nggak berani mengangkat wajah, tidak berani ya menatap begitu. Fi majalisihim di tempat duduk mereka. Falam yarfa'u ilaihi basoron. Falam yarfa'u maka tidak mengangkat siapa mereka ilaihi kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam basoron penglihatan. Artinya tidak melihat sama sekali. Walam yakum ilaihi minhum rojulun. Walam yakum dan tidak berdiri ilaihi untuk menghadang Rasul minhum dari mereka rojulun siapa seorang laki-laki. Fa'akbala Rasulullah fa'akbala kemudian mendatangi ya, Rasulullah siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatta koma ala ruusihim sampai koma berdiri atau mendekat ya Rasulullah sampai berdiri ala ruusihim di kepala mereka artinya mendekati ke mereka jadi kan tadi mereka pada saat mereka duduk-duduk di sekitar Masjidil Haram itu kemudian dari jauh mereka melihat Rasulullah mereka berkata oh itu udah datang kan gitu tapi tiba-tiba wajah mereka menunduk, tidak berani, tidak bergeming, kemudian diem. Tidak ada yang kemudian menatap Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka dan mendekati sampai di dekat mereka, sampai di dekat kepala mereka gitu ya.
Fa'akhoda qabdotan minaturab, fa'akhoda kemudian mengambil siapa Rasulullah, qabdotan segenggam minaturab dari eh, debu. Faqala kemudian berkata, syahatil wujuh. Syahad itu apa ya? Doa buruk ya. Wajah-wajah ini itu akan kena ciloko gitu. Summa kemudian hasobahum biha. Kemudian kan beliau tadi menggenggam turab tadi ya, menggenggam debu tadi. Kemudian beliau mengatakan sambil menggenggam debu itu beliau mengatakan ini wajah-wajah itu akan ciloko gitu kan. Summa hasobahum biha, kemudian hasoba turupnya tadi, debunya tadi itu dilemparkan, di apa ya, dikepiurkan, kalau orang Jawa dikepiur gitu ke kepala-kepala mereka itu semuanya, biha dengan qabdoh minat turab, fama asoba, maka apa yang terjadi kemudian, fama asoba rojulan minhum, fama maka tidak ditimpa rojulan, tidak menimpa rojulan kepada seorang laki-laki minhum dari mereka, mindalikal haso dari debu tadi, hasotun satu 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 apa ya, sebiji debu, maksudnya hasotun ini batu, tapi maksudnya yang beliau pegang sebelumnya kan debu. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang terkena debu ini kecuali illa kutila yauma badrin kafiron, kecuali terbunuh yauma badrin pada perang Badar kafiron dalam keadaan kafir. Nah, ini eh, di sini saya Ali Jum'ah ingin menunjukkan kepada kita bahwa debu yang selama ini dianggap sebagai bagian dari bumi yang diinjak-injak ya, seperti tidak punya apa namanya, seperti tidak punya manfaat begitu ya, bahkan berada di bawah kaki manusia, ternyata juga punya peran yang sangat penting dalam sejarah perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menjadi senjata yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat perang Badar, mereka yang terkena debu tadi itu apa namanya, terbunuh pada saat perang Badar itu, semuanya. Jadi mereka yang terkena debu tadi pada saat perang Badar kemudian terbunuh. Berarti ini kan beliau, Syekh Ali Jum'ah ingin menceritakan kepada kita bahwa debu itu juga bisa menjadi senjata. Nah, ini kemudian saya jadi ingat ketika saya penelitian di Kendeng itu, ada salah satu ibu-ibu ya yang selama ini berjuang untuk menolak korporasi semen itu. Beliau menunjukkan betapa lemahnya masyarakat lokal, tidak punya kekuatan apapun, baik fisik, politik, kuasa, dan seterusnya, menggunakan debu ya sebagai senjata. Jadi beliau tidak punya senjata tajam untuk menolak, misalnya untuk mempertahankan diri, menolak mereka yang merebut tanahnya untuk semen dan seterusnya. Nah, ada ibu-ibu ini menggunakan debu, jadi setiap kemana-mana, ke sawah, misalnya pagi ke sawah gitu ya, selalu ada sekantong pasir di gendongannya. Orang kampung itu kan kalau mau ke sawah sambil bawa makanan misalnya itu digendong. Nah, termasuk di situ ada sekantong debu. Saya tanya, kenapa Mbak kok kemana-mana bawa debu atau bawa pasir kayak gitu ya? Beliau menjawab, saya nggak punya senjata Mbak. Nanti suatu ketika ada truk-truk pasir, truk uruk ya, yang mau mulai proses pembangunan semen itu, saya lempar pakai pasir ini. Paling tidak dia ya cuma paling kelilipan gitu ya, kelilipan matanya. Tapi itu sebetulnya simbol bagaimana mereka orang lemah ini nggak punya apa-apa dan hanya mampu menggunakan debu atau pasir ya sebagai senjata melindungi diri dari mereka yang punya kuasa, yang mungkin dalam kondisi tertentu itu mereka semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk mendolimi rakyat begitu ya. Nah, ini terlepas dari apakah beliau itu terinspirasi oleh kisah Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak, tapi ini ada relasi yang kuat ya,
yang terbangun antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan debu, dengan segala macam ciptaan Allah itu, semua cerita yang dituliskan oleh Syekh Ali Jum'ah di sini ingin mengajarkan kepada kita untuk membangun relasi yang baik dengan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wanil Abbas bin Abdul Muthalib, dan riwayat dari Ibnu Abbas ibni Abdul Muthalib, bukan Ibnu Abbas, maaf, Abbasnya ini bapaknya Ibnu Abbas ya. Dari Abbas ibni Abdul Muthalib, ini berarti pamannya Nabi ya. Akhadha, mengambil Rasulullah, siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hasoyatin, beberapa biji batu kecil ya. Haswa itu batu kecil. Faroma bihinna wujuhal kufari. Faroma, kemudian melempar siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bihinna, dengan hasoyat tadi, dengan batu-batu tadi, wujuhal kufar, wajahnya orang-orang kafir. Summa qala, kemudian beliau berkata, in hazamu wa rabbi Muhammadin, in hazamu, tercerai berailah kalian, wa rabbi Muhammad, demi Nabi, demi Tuhannya, demi Robnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fawallahi ma huwa illa an romahum bihasoyatihi famaziltu aro haddahum kalilan wa amrahum mudabbiron. Fawallahi, maka demi Allah, ma huwa tidak terjadi, illa, kecuali, an romahum, anna roma an ya an illa an romahum, kecuali melemparkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hum, kepada orang-orang kufar tadi, bihasoyatihi, dengan batu-batuan tadi. Famazil tu aro, maka senantiasa aku aro, melihat, haddahum kalilan, kemampuan mereka itu melemah begitu ya. Wa amrohum mudabbiron, dan amrohum, keadaan mereka, mudabbiron, bukan mudabbiron, mudabbiron, mundur, terdorong mundur gitu ya. Kondisi ini bisa jadi ini dalam kondisi perang ya. Jadi Rasulullah kemudian melempar batu sambil berdoa seperti itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka kocar-kacir dan terdesak mundur. Wa qala Salamah ibnul Aqwa wa qad syahida ma'a Rasulillah Hunainan. Falamma ghasyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazala anil baghla summa qabadatan min turabin minal ardi summa istaqbala bihi wujuhahum faqala syahatil wujuh fama khalaqallahu minhum insanan illa mal'a ainaihi turaban bitilkal qabdati fawallau mudbirina. Waqala Salma, dan berkata Salma ibnu Aqwa, ini sahabat yang lain ya. Waqad syahida, dan beliau telah menyaksikan, mendampingi ma'a Rasulullah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hunainan, pada saat perang Hunain. Falamma ghasyu Rasulullah, maka ketika mereka menyerang ya Rasulullah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nazala anil baghlati, mereka turun siapa Rasulullah, anil baghlati, dari tunggangannya, summa, kemudian qobado, mengambil, qobadotan, segenggam, min turabin, dari debu, minal ardi, dari bumi, summa istaqbala bihi wujuhahum, kemudian istaqbala, menghadap ya, maksudnya maju menghadapi para musuh, bihi, dengan turab tadi, wujuhahum, ya menghadap, maksudnya ini kan dalam kondisi perang. Dalam kondisi perang, ketika musuh itu mulai mengepung ya, Ghoshua itu mengepung, maksudnya ketika musuh itu mulai mengepung pasukan Rasulullah SAW, beliau kemudian turun dari tunggangannya itu, ngambil debu, kemudian Rasulullah SAW itu
menghadapi mereka, kemudian melemparkan debu tadi ke wajah-wajah mereka. Faqala syahadil wujuh, sama, doanya sama. Ini wajah-wajah yang ciloko gitu ya. Fama khalaqallahu minhum insanan fama khalaqa, maka tidak menciptakan Allah, siapa Allah, minhum dari mereka semua para musuh itu, insanan seseorang, illa mala'a ainaihi turoban, kecuali mala'a telah penuh ainaihi mata mereka turoban dengan debu tadi, bitil kalqobodoti, hanya dengan satu genggam. Jadi satu genggam debu itu bisa kemudian menjadi senjata yang menyerang para musuh pada saat perang Hunain itu tadi. Walau mudbirina, maka kemudian mereka walau berbalik mudbirina, meninggalkan medan perang. Coba ini scroll ke bawah lagi Mas, itu nomor 9 berapa banyak? Oh, cuma itu. Saya sampai 9 aja, guys. Karena saya lagi di jalan. Oke, nomor 9 hari ini kita selesaikan sampai nomor 9. Oke. Ini baterai saya juga sudah habis. Oke, nomor 9. Walam yakun tafa'ala alimun al-jamada alamun, maaf. Walam yakun tafa'ala alamul jamadi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maksuran alal alamil ardi bal as-samawi fanajidul qamara yanshaqqu nisfaini mu'jizatan lahu fa inna ahla makkata sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuriyahum ayatan fa arahum insyiqaqal qamar. Walam yakun, dan tidak ada, tafa'ulu alamil jamad, apa namanya, komunikasi ya, alam atau relasi yang terbangun antara alamul jamad, benda-benda mati ya, ma'a Rasulillah, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksuran ialah terbatas, alal alamil ardi, atas benda-benda yang ada di bumi, bal as-samawi, tapi juga benda-benda yang ada di langit. Fanajidu, maka mendapati siapa kami, al-qamaro, kepada bulan, yang syakku, yang terbelah ya, terbelah nisfaini, menjadi dua bagian, mukjizatan, sebagai mukjizat, lahu, bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna ahla Makkah, fa inna, sesungguhnya ahla Makkah, penduduk Mekah, selalu meminta, siapa penduduk Mekah, Rasulullah, kepada Rasulullah, an yuriyahum, untuk menunjukkan siapa Rasulullah, hum, kepada mereka, ayatan, tanda, apa namanya, tanda atau mukjizat, tanda kekuasaan, tanda bahwa Rasulullah ini adalah seorang nabi gitu. Fa'arahum, maka menunjukkan siapa Rasulullah, hum, kepada mereka, insyiqaqal qamar, terbelahnya matahari. Jadi maaf, terbelahnya bulan. Bulan itu terbelah menjadi dua. Salah satunya adalah karena permintaan para kufar Quraisy untuk menunjukkan kepada mereka, tunjukkan kepada kami bahwa engkau itu adalah Rasul, mukjizat, tunjukkan mukjizat pada kami. Gitu. Akhirnya kemudian ditunjukkan terbelahnya bulan. Qala al-Khattabi, menurut Khattabi, insyiqaqul qamar ayatun azimatun la yu'adiluha syai'un min ayatil anbiya. Terbelahnya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, ayatun, ialah bukti, azimatun, yang sangat besar, la yu'adiluha, yang tidak menyerupai atau tidak ada yang sepadan, dengan ayah tadi, dengan mukjizat ini, syai'un, sesuatu, min ayatil anbiya, dari tanda-tanda atau mukjizat para nabi yang lain. Jadi mukjizat nabi yang lain dibandingkan dengan ini itu enggak ada bandingannya. Insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan, itu termasuk salah satu mukjizat yang luar biasa, yang sangat besar. Li'annahu dhahara fi malakutis sama. Li'annahu, karena insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan tadi, dhahara, terjadi, fi malakutis sama, di alam langit. Wal khotobu fihi a'zam. Dan berita atau kejadian ini ya, kejadian ini punya makna yang sangat, yang a'zam, yang lebih besar. Wal burhanu bihi adhar, wal burhan, dan petunjuk
bahwa ini adalah mukjizat dengan insyikokul qamar, dengan terbelahnya bulan ini lebih jelas. Li'annahu kharijun min jumlati tiba'i ma fi hadzal alam minal anasir. Li'annahu, karena kejadian tadi, kharijun, keluar atau terjadi, min jumlati tiba'i ma, eh, apa namanya, kharijun min itu maknanya tidak biasa ya, berbeda, tidak biasa. Ini kejadian yang tidak biasa gitu. Kalau mukjizatnya Nabi Musa misalnya ada ular, kemudian dimakan ular yang sangat besar. Ular yang sangat besar itu sangat mungkin ada di bumi ini, tapi pada saat itu ular para pesihirnya Fir'aun dilalah kecil-kecil, kemudian dimakan, dicaplok oleh ularnya Nabi Musa yang lebih besar. Tapi karena ini sesuatu yang berada di langit, di luar jangkauan kita sebagai penduduk bumi yang biasa setiap hari menginjak bumi. Nah, kejadiannya ada di langit, insyaqaqul qamar, itu terbelahnya bulan. Maka ini adalah mukjizat yang nggak ada bandingannya, nggak ada tandingannya dibanding mukjizat Nabi yang lain. Maka burhan atau pelajaran bukti bahwa ini adalah bukti mukjizatnya Kanjeng Rasul itu nggak bisa dibantah lagi gitu. Saya kira sampai di sini ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf tidak bisa sampai 1 jam utuh karena saya sedang dalam perjalanan. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, bisa kita diskusikan nanti di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Mas Imran, saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Nyai. Ya. Oke, saya ini ya, saya tutup Oke, langsung. Oh, oke. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Ya, nuwun Bu Nyai, ya. monggo. Nggih, sami-sami nggih saya